warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Basri dengan stambuk A1-11-1948, jurusan Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, untuk tugas biokimia 2, saya akan mempresentasikan mengenai materi fotosintesis reaksi terang. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Persamaan umum untuk reaksi fotosintesis itu sendiri adalah sebagai berikut. 6H2O ditambah 6CO2 ditambah cahaya matahari menghasilkan C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan 6O2. Proses fotosintesis pada tumbuhan dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian, apa sih reaksi terang itu? Reaksi terang merupakan tahapan awal fotosintesis yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Kemudian, tempat terjadinya reaksi terang. Reaksi terang terjadi di tilakoid, yaitu struktur cakram yang terbentuk dari pelipatan membran dalam kloroplas. Selanjutnya, mekanisme reaksi terang. Proses berlangsungnya fotosintesis melibatkan beberapa spektrum warna. Tidak semua spektrum warna bisa efektif digunakan dalam fotosintesis. Adapun spektrum warna yang efektif dan sesuai dengan beberapa pigmen fotosintesis adalah spektrum cahaya merah dan biru. Pigmen fotosintesis dibagi menjadi dua, yaitu klorofil A dan klorofil B. Kedua klorofil tersebut mampu membentuk suatu kelompok yang disebut dengan fotosistem. Fotosistem tersebut dibagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 12:1. Panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem 1 ini adalah 700 nanometer. Itulah sebabnya fotosistem 1 biasa disebut P700. Kemudian fotosistem 2. Fotosistem 2 memuat klorofil A dan klorofil B dengan perbandingan 1:2. Panjang gelombang cahaya yang mampu ditangkap oleh fotosistem ini adalah 680 nanometer. Oleh karena itu, fotosistem 2 disebut juga dengan P680. Kemudian tahapan reaksi terang. Ada 3 tahapan yang berlangsung pada reaksi terang. Tahapan itu adalah sebagai berikut, yaitu 1. Aktivasi klorofil. Aktivasi klorofil diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Hal itu akan memicu pelepasan elektron atau eksitasi dari klorofil. Akibatnya, klorofil menjadi tidak stabil. Kemudian, kedua, fotolisis air. Fotolisis air merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Pemecahan ini menghasilkan terbentuknya ion H+, elektron, dan O2. Untuk O2 selanjutnya akan dilepaskan ke udara. Ketiga, sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Suatu rantai transport elektron yang melibatkan fotosistem 1 dan fotosistem 2 disebut sebagai sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Kedua sistem transport ini akan menghasilkan ATP dan ADP. Sistem transport elektron siklik dan non-siklik biasa disebut dengan fotofosforilisasi siklik dan non-siklik. Untuk pembahasan masing-masing transport elektron tersebut, simaklah ulasan berikut. Pertama, yaitu transport elektron siklik. Transport elektron siklik diawali dengan terangkutnya P700 oleh beberapa akseptor dan kembali lagi ke P700. Itulah mengapa proses ini hanya melibatkan fotosistem 1. Transport elektron siklik menghasilkan ATP, ATP. Adapun serangkaian proses yang terjadi dalam transport elektron siklik itu sendiri yaitu sebagai berikut. Pertama, fotosistem 1 menerima cahaya sehingga elektron di dalam mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivasi elektron. Kemudian elektron dari P700 ditransfer ke akseptor elektron lalu kembali lagi ke P700.
Proses ini dikenal sebagai transport elektron. Ketiga, elektron dari akseptor masuk ke dalam kompleks sitokrom. Masuknya elektron ke dalam kompleks sitokrom ini mengakibatkan peningkatan energi, sehingga mampu mengubah ADP menjadi ATP. Nah, transport elektron siklik tersebut dapat kita lihat pada gambar di samping. Kemudian kedua yaitu transport elektron non-siklik. Pada transport elektron non-siklik, fotosistem yang dilibatkan adalah fotosistem 1 dan fotosistem 2. Elektron dari P680 diangkut melalui beberapa akseptor menuju P700, namun elektron tidak akan kembali, sehingga prosesnya dikenal sebagai non-siklik. Transport elektron non-siklik menghasilkan O2, ATP, dan NADPH. Adapun serangkaian proses yang terjadi pada transport elektron non-siklik itu sendiri yaitu sebagai berikut. Pertama, fotosistem 2 menerima energi dalam bentuk cahaya, sehingga elektron di dalamnya mengalami eksitasi. Proses ini dikenal sebagai aktivasi klorofil. Kemudian, elektron dari fotosistem 2 itu mampu memecahkan molekul air, sehingga dihasilkan ion H+, O2, dan elektron. Proses ini dikenal sebagai fotolisis air. Lalu elektron dari P680 ditransfer menuju P700 melalui beberapa akseptor. Elektron dari akseptor tersebut masuk ke dalam kompleks sitokrom sehingga terbentuk ATP. Tidak hanya itu, elektron dari akseptor elektron juga akan diterima oleh NADP. Oleh karena NADP mengikat ion H+ hasil dari fotolisis air, maka NADP berubah menjadi NADPH. Transport elektron non-siklik dapat kita lihat pada gambar berikut. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.